Materi selanjutnya adalah limit ya. Setelah minggu lalu kita membahas fungsi ya, cenderung fungsi komposisi yang membayangkan sebuah fungsi komposisinya apa. Nah, sekarang kita masuk ke limit. Nah, kalau di chapter ini mungkin ada 6 subchapter, tapi kita bahas sedikit-sedikit aja. Sebenarnya apa sih gitu ya. Sekarang kita review dari bukunya. Kita pakai buku yang kalkulus parcel dan udah di share ya. Introduction to limit. Tapi kalau di sini dia ada kayak quotes, katanya kalkulus adalah studi tentang limit katanya. Nah, yang selanjutnya di sini kita ngebahas sebenarnya ini mungkin pendahuluan ya, bukan jadi awal mula kepikiran limit lah kira-kira gitu. Hampir di buku-buku kalkulus dia ngebahasnya ini terkait problem leading to the limit concept gitu ya. Ada dua, yang pertama itu tentang speed atau kecepatan, yang kedua tentang mana? Sebentar, ada di mana? Sebentar, speed. Ya udahlah, singkat cerita, speed dan kemiringan. Nah, given position, ini speed, we call average. Oke. Velocity, we can oke. Mana ya? Length of curve. Nah, intinya kemiringan lah ya, kemiringan dari garis. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ternyata contohnya di kecepatan itu seperti ini. Tapi kalau misalnya kecepatan sesaat bagaimana? Nah, berarti ketika T-nya tertentu ya. Seperti itu jadi salah satu yang orang dulu tuh terinspirasi tentang limit. Nah, sebuah intuisi untuk memahami ya. Nah, contohnya ini. Kalau misalkan waktu SMA belajar limit, pasti ketemu soal-soal yang kayak gini. Maksudnya gimana? Lihat bentuknya. Di sini soal limit tuh cenderung arahnya 0 gitu, kata arahnya biasanya ya. Contohnya di sini. X-nya misalkan ini pasti limit X mendekati 1 gitu. Nah, di sininya kan kalau X-nya disubstitusi ke sini X-nya 1. 1 min 1 0. Sehingga bentuk pecahan itu kan nggak boleh 0. Nah, ya waktu SMA biasanya gitu ya. Dulu waktu SMA saya dikasih soalnya kayak gitu, terus jadi limitnya apa, limitnya berapa, dan seterusnya. Nah, kalau di sini menggunakan penggambaran, ada 3 di sini. Nah, yang pertama pakai tabel. Ternyata pada saat fungsi ini mendekati 1, apa yang terjadi? Kita lihat pakai tabel dulu. Ini X-nya yang sebelah kiri, nilai yang mendekati 1, Y-nya, nilai fungsinya segini. Nah, kalau lihat dari arah positif, di sini tulisnya dari atas, 1,25, 1,1, 1,01, 1,001 sampai ngedeketin 1. Dia nilainya ngedeketin berapa? Ngedeketin 3. Nah, kalau arahnya dari kiri atau dari negatif, nih dari 0,75, 2, sekian. Terus X-nya 0,9, 0,99, 0,999 sampai 0,99999 banget gitu ya. Nah, dari bawah ini ngedekatin 2,3, 27, 2,9, 29. Ini ngedeketin sesuatu ya. Nah, terlihat dari sini 2,93. Kelihatan ya bahwa X-nya 1 itu limitnya ketika X mendekati 1
Y-nya akan mendekati 3. Itu dari segi tabel ya penggambarannya. Nah, kalau dari segi penggambaran bentuk apa ya ini ya? Eh, skematik diagram ya. Tuh kelihatan bahwa ketika nilainya jauh, nah dia akan ngejauh gitu ya Y-nya. Tapi kalau ngedekatin 1, dia ngedekatin ke sesuatu ini. Nah, satu lagi nih sebelah kanan. Biar ada gambaran ya, kita lihat gambar. Garis biru ini si kurva dari fx-nya. Nah, bawah itu x-nya, sebelah kiri ini y-nya. Sehingga ketika ngedekatin nih dari x-nya dari kiri ke arah 1 nih ke sini. Kalau dari kanan ke arah 1 ke sini. Nah, lihat di sininya juga tadinya seperti ini, dia ngarahnya ke mana? Ke 3. Tapi di 3 itu bolong. Maknanya gimana ya? Nah, oke. Yang saya sampaikan barusan ini untuk gambaran aja ya, bahwa dari fungsi ini, yang fungsi limit itu, ketika x limit mendekati apa sesuatu, nanti ada limit atau ada nilai y-nya mendekati sesuatu, seperti dicontohkan ini. Nah, seperti itu. Lalu, oke, ini Pak kok bolong gitu. Pak waktu SMA kita pernah menghitung dan ada jawabannya kok. Oh, ini ada nih. Oke, kebetulan sekali ya. Jadi, caranya gimana? Caranya yang x pangkat 3 min 1 si pembilang ini dipecah seperti ini. Sehingga x min 1, x min 1 jadi x min 1 pembilang dibagi x min 1 penyebut coret-coret, sisanya segini. Sehingga limit x kuadrat plus x plus 1. Ketika limitnya atau nilai limitnya yaitu x-nya 1 disubstitusi dapatlah 3. Oke, seperti itu caranya. Tapi setelah saya kuliah lagi, ternyata kok jadinya bingung. Nah, ini karena kebingungan itu saya kasih tahu ya. Jadi, misteri dari sebuah limit, misteri ya. Jadi kayak gini, ini sebuah fungsi. Nah, ada kita ngomongin limit. Nah, jadi nilai fungsi dengan nilai limit itu berbeda, beda kamar lah sebutannya ya. Kenapa? Contoh, kalau nilai fungsi dari fungsi ini, kayak dari fungsi fx ini terlihat pada gambar ini, ketika x-nya sama dengan 1, y-nya itu nggak ada guys. Nah, ini bolong. Tuh, kelihatan ya di sini ini bolong kurvanya, sehingga di sana tidak ada nilai x seperti itu. Tuh, kenapa? Di semester 1 kita sudah belajar bahwa daerah asal asli fungsi ya. Nah, daerah asal asli fungsi dari fx ini di semua nilai x bilangan real kecuali x-nya sama dengan 1. Jelas, berarti nilai fungsi pada saat ini tidak ada. Tetapi nilai limitnya adalah 3. Oke, sehingga terlihat ya bahwa fungsi ini memiliki nilai limit ketika 1 ya, limitnya x yang mendekati 1, nilai limitnya sama dengan 3. Tetapi ketika fungsi ini pada saat x-nya 1, nilai fungsinya nggak ada atau y-nya nggak ada ya, atau gampangnya 0 ya. Seperti itu, tapi bukan 0 ya. Kalau 0 kurang tepat, nggak ada lah, bilang aja nggak ada. Oke, kalau 0 salah ya, tidak ada. Nilai fungsi pada saat x sama dengan 1 ini tidak ada. Gitu, balik lagi saya tekankan bahwa nilai fungsi dengan nilai limit itu berbeda gitu ya. Nanti kalau misalkan nggak ditegasin, nantinya kemana-mana. Termasuk dulu saya berpikir, oh tadi nilai fungsinya nggak ada, ketika dioperasikan kayak gini kok jadi ada ya, berarti nilai fungsinya sekarang ada. Itu salah, nilai fungsinya tetap tidak ada. Oke ya. Ini definisi dari limit ya. Limit itu
to say that limit x mendekati c, fx sama dengan L means that when x is near but different from c gitu ya. X-nya dekat tetapi berbeda dengan C, maka fx dekat dengan L. Nah, seperti tadi ya gambar yang kanan ya. Ketika X dekat ke C, X-nya mendekati C ya, dekat dengan C tapi bukan C ya. Maka ada nilai fx itu mendekati L. Gitu. Kira-kira gitu. Oke. Contoh ini find limit X mendekati 3 dari ini. Ketika X dekat dengan 3 dari 4x4, maka ini langsung bisa disubstitusiin ya. Ini gampang. Jadi kayak ngerjain sebuah fungsi, tinggal dimasukin 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Sehingga limit X mendekati 3 dari fungsi 4x min 5 sama dengan 7. Nah ini, kalau ini wow, panjang tuh. Jadi ada pencoret-coretan ya. Jadi ada secara aljabar nih dimodif dulu dari x kuadrat min x min 6 ini menjadi x min 3 x plus 2. X min 3 dibagi x min 3 coret sehingga didapat x plus 2. Sehingga nilai fungsi dari x pada saat 3 itu enggak ada, tapi nilai limit pada saat x mendekati 3 itu sama dengan 5. Oke. Nah, kalau kayak gini ini. Nah, sehingga limitnya di sini. Oke, solusi kita bacakan dulu. No algebraic trick will simply our test. Certainly we cannot cancel the x. A calculator will help you to get an idea of the limits. Use your own calculator radian mode ya, jangan lupa to check the value in the table of figure 4. Figure 5 shows a plot of y sin x plus x. Our conclusion that we admit it is a bit exactly it's z. Kayaknya ini nggak bisa pakai ini ya, katanya tidak bisa menggunakan trik tapi bisa dicoba-coba, jadi males juga. Oke, jadi suruh pakai table, suruh dihitung satu-satu guys yang mendekati 0. Nah, ketika mendekati 0 dia mendekati sesuatu. Jadi di sini kelihatan bahwa kalau dari atas dia mendekati 1, dari bawah juga mendekati 1. Dia kayaknya muncak ya, puncak di 1. Nah, itu gambar. Oh, tuh kan kelihatan. Muncak di 1, tetapi satunya ini bolong. Gitu. Ya suka-suka yang bikin soal ya ini sebenarnya. Iseng juga, tapi kan suatu saat akan terjadi ya. Kalau misalkan ya seperti itulah ya. Some warning flag, waduh, ini kayak lagi balapan motor GP ya. Flag, yellow flag ya mungkin yang ini ya. These are not quiet, as simple as they may appear. Intinya sih kayak gini aja lah ya. Jadi ada rambu-rambu ya. Ada warning ya, ada warning yang pertama, your calculator may fool you. Jadi bisa jadi kalkulatormu itu membohongimu. What's happened ayanaon ya. Jadi bisa jadi itu salah tafsir ya. Maksudnya gimana? Kayak misalkan yang di sini find limit x mendekati 0 x kuadrat min cos x per 10.000. X yang dimaksud di sini ini nilai x ini atau nilai dari cos x yang ini gitu kan. Nah, ternyata x yang ini dan x yang ini itu sebenarnya berbeda satuan guys. Tuh, kalau misalkan x yang sini itu ya 0 benar, ini x yang ini ya. Tetapi x yang di sini dimaksud tuh sepertinya dia sebuah nilai yang menjadikan ketika cos 0 derajat berarti ya. Dalam bentuk radian kalau nggak salah ini ya. Itu jadinya 1 ya. 1 bukan 0. Oke. Kalau 0 ya nanti 0 min 0 gitu ya. Oke.
Kita lanjut. No limit at a jump gitu. Jadi kalau bentuknya loncatan gak ada limit. Atau limitnya biasanya gak ada juga ya. Oke, contoh. Bentuknya ini seperti kurung siku ya. Oke, sebentar. Ini saya punya gambar, sebentar saya ngambil. Mana ya? Oh, ternyata saya sudah menyiapkan ya. Walaupun lupa untuk di use. Use to. Use itu make, tapi used to. Used dalam bentuk lampau ditambahkan to, itu artinya dulu. Dulu saya sekolah. I used to school. Dulu saya sekolah. Berarti sekarang nggak sekolah. Oke, tapi kita lagi kuliah, berarti sekolah. Oh, dulu saya SMA. Sekarang kuliah. Oke. Tidak ada limit pada loncatan. Oke, contohnya gini. Bilangan bulat terbesar yang tadi. Oke. Terus, nah ini kayak gini. Biar dikasih gambaran lah ya. Misalkan ini 1, 2, 3, 4. Ini tingginya misalkan 2, 3, 4. Jadi pada saat X-nya dari nilainya 1 sampai 2, oke, dia tingginya 2. Tapi ketika 2 sampai 3, nilai Y-nya 3. Jadi loncat. Pak, maksudnya gimana? Contoh kayak gini. Saya bukan lagi promosi ya, tapi yang sudah saya tanyakan itu di JNE. Pernah ya mengirim barang di JNE? Kalau nggak pernah, ya nanti cobain ke JNE, tanyain. Mang, gitunya, karena si mamang penjaganya, ya batas kilonya berapa gitu kan. Pasti dia jawab, karena saya nanya ya, batasnya itu di 0,3. Jadi jangan sampai masuk ke 0,3 tadi. Misalkan 1,2999999 gram. Nah, 1299 gram. Berarti kan 1 kilo 1,3 kilonya masih kurang. Itu dianggap 1 kilo. Tapi kalau misalkan sudah masuk, misalkan kiloannya tepat banget, itu makanya gram. Wah 1300 gram. Ini masuk ke 2 kilo. Tapi kalau misalkan 1299 gram, itu masuk ke harga 1 kilo. Oh, kilogram ya. Nah, itu kalau kasus di JNE. Nah, maksudnya gimana? Contoh, berarti kalau misalkan kita kirim paket dari 1 gram sampai ke 1299 gram, ini bayarnya 1 kilo. Tapi kalau misalkan kita dari 1300 sampai 2300, ini bayarnya 2 kilogram. Terus kalau misalkan ini 2299 ya. Ini kalau yang ini dari 1300 sampai 3299. Ini bayarnya 3 kilo. Nah, gitu. Di sini harganya ya otomatis tiba-tiba naik. Nggak ada yang tiba-tiba, oh harganya bayarnya 2,5 kilo. Nggak bisa guys, bayarnya 1 kilo. Oke, itu bilangan bulat terbesar. Walaupun ini konsepnya bilangan bulat terkecil sebenarnya. Konsepnya bilangan bulat terbesar tapi enggak bulat terbesar. Kalau bilangan bulat terbesar sebenarnya kayak gini. 1,2 berarti 1, 2,5 berarti 2, 2,999 berarti 2 gitu ya. Kalau yang ini enggak. 2,99 itu 3 kilo ya. Oke, konsepnya sama tapi
patokannya atau definisinya bedanya. Oke, nggak apa-apa lah. Intinya sudah tergambarkan adanya loncatan. Nah, walaupun nanti setelah ini kita bahas limit kiri kanan ya konsepnya. Oke, balik lagi di sini berarti nggak bisa bayar 2,5 kilo, nggak ada. Kecuali kalau lagi promo kayak kurir ya. Di Lion Parcel itu ada ya, kiloannya itu bisa sampai 1,5 kilo bayarnya 2 kilo. Jadi bayar itu 1 kilo, 1,5, 2 kilo. Jadi per setengah kilo. Oke, itu kalau kasus di dunia nyata ya. Karena saya nanya juga ya kadang-kadang. Karena ketika kita melakukan sesuatu ternyata yang paling penting itu data guys, pengalaman ya. Oke. Jadi ketika saya nanya itu saya bisa menjelaskan ini untuk konsep matematika yang sedang kita pelajari bersama. Nah, no limit at a jump seperti itu. Too many wingless. Jadi terlalu banyak goncangan ya. Jadi atas bawah gitu ya. Ketika X-nya geser dikit aja, misalkan tadinya di bawah nih di sini, geser dikit aja 0,0001, dia langsung di atas, geser 0,001 lagi di bawah lagi gitu. Jadi terlalu nggak stabil ya, jadi nggak ada limitnya. Kalau misalkan bisa diperbesar bentuknya menjadi kayak gini, ya nanti kita bisa potong, nanti ada limitnya. Tapi kalau yang seperti itu ya nggak ada ya. Seperti itu. Lalu di sini ada definisi yang tadi saya sampaikan, ada right and left hands limit, ada limit kiri, limit kanan. Terus saya lihat limit X menuju C positif, Fx sama dengan L means that when is near but to the right of C, then Fx is near L. Similarly, to say that limit X mendekati C negatif, Fx sama dengan L means that when X near but to the left of C, then Fx is near L. Jadi intinya ada dua konsep di sini. Ini di save dulu. Oke. Limit kiri atau kanan. Nah, misalkan kayak gini. Ini sebuah nilai X gitu ya. Oh, salah. Salah, mohon maaf. Ini C. Ini nilai C. Nah, ini kan garis X nih. Nah, si X-nya itu ngedeketin dari sini. Terus, misalkan 0,1 kita deketin lagi. 0,11 kita deketin lagi. Ininya C-nya 1 ya. Sebentar. Kayaknya kalau 1 ini 0,9. Ini 0,99. Terus 0,999 terus kedeketin dari arah X negatif. Ini X negatif. X negatif itu arahnya kayak gini, ngedeketin ke arah kanan. Tapi kalau si X positif, nah ini limit kiri. Nah, yang ini limit kanan. Nah, dia ngedekatinnya ke kiri, dari kanan ke kiri. Misalkan kalau misalkan ini nilai 1, ya misalkan X-nya 1,1, 1,09, 1,001, 1,0001, dan terus ke arah si 1. Nah, gitu itu limit kiri, limit kanan. Oke. Nah, jadi limit itu sebenarnya ada beberapa tipe. Jadi ada limit secara umum, ada limit kiri, ada limit kanan, dan ada ya limit di bagian tertentu ya, di selang tertentu ya. Oke. Nah, sebuah limit itu jika dan hanya jika ada limit kiri dan ada limit kanan. Limit kirinya L, limit kanannya L. Jadi limit kiri, limit kanannya sama. Nah, kita lihat ini
ya ini bikinan ya. Ini buat ngegambar, menggambarkan bayangan kita sebenarnya ya. Contohnya di sini, ini ketika dari kiri dulu ya, secara umum lah ya, dari kiri sampai min 3. Nah, di 3 lihat fungsinya tidak ada. Nah, nilai fungsinya sama dengan di sini nih, berarti tingginya 1 ya. Nilai fungsinya 1, tapi nilai limitnya berapa? Sini itu berapa? 2. Nah, terus limit kiri, limit kanan. Kita ulangi dulu ya. Berarti nilai fungsinya 1, nilai limitnya 2. Oke. Kalau limit kirinya mendekati 2, limit kanannya mendekati 2. Berarti sama. Limit kiri, limit kanan sama. Berarti limit secara umum berarti ada. Lanjut sini. Yang titik ini. Dari kiri ke kanan. Oke. Limitnya ke arah 3. Tapi kalau dari kanan. Kepotong guys. Dari kanan ke kiri ada tapi mendekati 4. Berarti limit kirinya itu ngedekati 3, limit kanannya 4. Artinya limit kiri limit kanan itu beda, berarti nggak ada limitnya gitu ya. Karena karena beda. Nah, sebuah limit itu harus sama limit kiri dan limit kanannya. Terus nilai fungsinya berarti yang titik penuh, berarti nilai fungsinya ini 4 ya. Nah, selanjutnya di sini ada goyangan, berarti ya nggak ada limit ya, karena seperti itu. Oke, kita lanjut. Rigorous study of limit gitu ya. Ini cara membuktikan limit. Oke, di sini yes a plot of y. Sebentar, ada yang lebih ini enggak? Ini definisi ya. Nah, jadi ini sebenarnya penggambaran untuk pembuktian limit. Jadi intinya pembuktian secara aljabar ya. Kita sebenarnya kayaknya nggak terlalu perlu ya. Yang penting sebenarnya ini bukti bahwa ketika ada sebuah limit bisa dibuktikan dengan aljabar seperti ini. Oke, jadi studi mendalam tentang limit, rigorous of limit. Sebab selanjutnya, teorema limit. Jadi limit itu kan sebuah ya kayak fungsi ya jadinya ya, sebuah aturan ya. Nah, sehingga di matematika ini bisa dihitung. Ini waktu SMA udah. Kalau di SMA itu sampai ada bukunya. Dulu saya waktu SMA beli bukunya ya. Buku catatan rumus gitu. Ini singkat sekali di sini. Ini limit X mendekati C dari sebuah konstanta atau sebuah angka, berarti ya limitnya angka itu. Ini limit dari X, ya si C lagi. Limit dari KFX, berarti K limit FC, dan seterusnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau tambah ya limitnya tambah, kurang tambahnya kurang. Kalau limitnya perkalian, ini perkalian. Kalau pembagian, pangkat, berarti limitnya dipangkatin. Sama ini ya. Oke, ini cara ngitungnya. Wah, ini bolehlah nantilah dicoba-coba ya. Masukin ke soal UTS lumayan ya, buat tambah-tambah hitungan ya. Nambah-nambah nilai mumpung masih gampang. Oke, sebab yang ketiga, trigonometric function ini juga sama ya, hitungannya sama. Limit T mendekati 0. Wah, ini dipecahin dulu ya. T kuadrat. Ini limit cos T-nya. Cos T-nya sama dengan 1, T-nya ini 0. Ini caranya dipecahin. Oke. Sin T per T sama dengan 1 min cos. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita lanjut dulu coba. Oke. Limit at infinity. Ada ininya enggak? Nah,
Let F be defined on C sampai ta hingga. For some number C, we say that limit X menuju ta hingga. Ini lumut ta hingga ya. Fx sama dengan L if for each epsilon more than 0, there is a corresponding number M such that X lebih besar dari M mengakibatkan Fx min L kurang dari epsilon. Ini definisi limit. Oke, ini juga sama yang min ta hingga. Jadi intinya kalau limitnya menuju ta hingga, ya fungsinya seperti ini. Gitu ya. Oke. Berarti kalau sebuah fungsi limitnya menuju ta hingga, ya kayak disubstitusi nilainya ke yang paling gede. Nah, contohnya di sini limit 1 per X pangkat K berarti ini sama dengan 0 karena X-nya itu ada sebagai penyebut. Semakin besar penyebutnya, nilainya akan semakin 0. Gitu. Ini sama, ini penyebutnya pangkat 2. Oke. Kalau limitnya menuju ta hingga, nah contohnya ini kayak gini. Jadi sebutannya apa ya? Ada potongan ini. Jadi sebuah kurvanya titik tertentu itu dia menuju ta hingga. Nah, itu si limitnya juga di titik itu arahnya ke ta hingga. Sebenarnya sih gitu ya. Oke. Satu lagi. Fungsi kontinu. Oke, nanti kayaknya ini minggu depan saja sambil setelah belajar ini kekontinuan fungsi, karena continue function ini sebagai syarat dalam turunan seperti itu. Oke, untuk materi ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Oke. Mungkin itu dulu materinya. Kita absen dulu lah. Oke. Jadwal hari ini Senin. Limit bagian 1. Limit part 1. Part 1. Oke. Muhammad Taufik, Aditya Wingki, Fahri. Muhammad Taufik hadir, Pak. Oke, woi, ini Muhammad Taufik udah contreng ya. Aldi, Tommy, Misbahul Munir, Arif Rahman, Faisal. Hadir Pak Arif Rahman. Faisal hadir. Oke. Pak Arif Rahman, Pak. Udah. Kemudian Syah, Nikial, Ahmad Hadir, Fakih. Bapak. Salah. Ahmad Fakih, Fakih hadir, Pak. Khairun Yusuf, Hadir. Ahmad Fauzan, Hadir, Pak. Agus Praja, Junta, Muhammad Fikri, Hadir, Pak. Siti, Linasi, Linasi hadir, Pak. ya, Vivi, Vivi hadir, Pak. Nasrullah, Hadir, Pak. Tumadir, Hadir, Pak. Muhammad Asep, Risalatul, Jias. Hadir, Pak. Mari satu hadir. Oke. Udah ya. Dicki, Dwi, Atep, Cahya, Saya hadir, Pak.